Halo, apa kabar? Perkenalkan, saya Yunila Sari. Hari ini kita ada di video pembelajaran Program Studi Ilmu Komunikasi Unitri. Nah, kita akan berbicara terkait bagaimana itu radio, bagaimana perkembangannya, serta keunikan radio dibandingkan media lainnya. Nah, di video pembelajaran ini, kita akan sedikit bercerita terkait apa itu radio. Radio sendiri merupakan alat komunikasi massa yang juga berisi informasi audio dan juga disampaikan melalui transmisi. Identiknya adalah musik, kemudian juga sebagaimana alat komunikasi lainnya. Radio ini juga berfungsi untuk menyampaikan informasi, kemudian menghibur, serta menghubungkan satu orang dengan orang lainnya. Nah, dalam teori massa, seorang pakar bernama Raymond Williams ini pernah mengatakan bahwa teknologi are sosial. Nah, apa artinya? Bahwa semua teknologi ini adalah hal-hal yang bersosial. Seperti misalnya, subjek ini tuh dianggap oleh seorang pakar ini dapat mengeksplorasi pernyataan dan berusaha untuk menambah detail dari jalannya sebuah radio sebagai teknologi. Terutama juga benda-benda yang diproduksi oleh radio sebenarnya adalah sebuah industri yang kemudian berinteraksi satu sama lain dengan masyarakat dan individu. Karenanya, radio ini disebut sebagai a social medium. Nah, setidaknya kita perlu tahu bagaimana sejarah radio dan bagaimana asal mula radio itu sendiri. Ada seorang pakar yang ini juga nggak kalah pentingnya dari proses perkembangan radio. Namanya adalah Samuel Morse. Di tahun 1844, Samuel Morse ini pernah mendemonstrasikan sebuah sistem telegraf yang merupakan perangkat komunikasi jarak jauh pertama yang menjadi perintis di tahun tersebut. Dan Samuel Morse ini kemudian menciptakan sebuah kode-kode yang artinya itu adalah titik dan garis yang biasa kita sebut dengan dot atau dash. Kemudian karena adanya sistem telegraf ini, maka muncul pula berbagai perkembangan dengan menggunakan electromagnetic receiver, sehingga akhirnya kode Morse itu bukan lagi sebuah kode-kode yang kita lihat sebagai tulisan atau sebagai titik atau garis, tetapi sudah mulai bisa didengarkan dan sudah bisa dilihat dalam bentuk tulisan itu sendiri. Kemudian pada tahun 1901, seorang fisikawan Italia dan juga pelopor radio berhasil mengirimkan transmisi radio untuk pertama kalinya melintasi Samudra Atlantik. Ia bernama Guglielmo Marconi. Nah, Marconi ini mengirimkan pesan kode Morse berbentuk S kepada Inggris ke Kanada gitu ya, menuju lebih dari 2000 mil. Dan pencapaian terbesar Marconi sendiri pada tahun 1901 ini adalah ketika ia menerima pesan tersebut dari Inggris dan pada akhirnya transmisi translaktif ini mendapatkan ketenaran di seluruh dunia. Nah, kira-kira di sini teman-teman ada yang tahu nggak sejarah dari Titanic? Dan kenapa saya harus bicara tentang Titanic di sini? Ternyata Titanic ini juga salah satu hal yang ikut serta dalam sejarah perkembangan radio. Kapal Titanic ini kita tahu ia merupakan kapal uap terbesar dan juga memiliki tempat-tempat paling mewah gitu ya di dunia pada saat itu. Ia juga dilengkapi dengan peralatan listrik yang juga memadai, kemudian modern, berisi juga tentang pencahayaan serta telepon kapal dan pemancar nirkabel yang mampu menghubungkan stasiun satu dengan yang lainnya. Nah, ketika kapal Titanic ini mengalami bencana atau menghantam gunung es, dua operator nirkabelnya berhasil mengirimkan panggilan darurat internasional atau biasanya pada saat itu disebut CKD dan juga SOS yang baru saja diperkenalkan. Dan karena sistemnya pada saat itu masih baru, kebetulan seorang operator yang ada di stasiun Marconi menerima pesan tersebut dan mengakui berita tersebut sehingga mengirimkan satu kapal terdekat untuk membantu penyelamatan korban. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu ya, yang namanya nirkabel atau radio, barangkali mungkin juga kita tidak tahu akan ada bencana
Titanic seperti ini. Selain itu, tidak hanya film gitu ya yang mengaitkan perkembangan radio sebenarnya, tapi perkembangan radio ini juga sepertinya menjadi inspirasi bagi seniman untuk menciptakan sebuah karya. Nah, seperti yang dilakukan oleh salah satu kelompok musik New Wave dari Inggris bernama The Beagles. Jadi The Beagles ini dibentuk tahun 1977. Ketika itu mereka mulai menyoroti bagaimana sebuah judul ya, lagu gitu berjudul Video Kill the Radio Star. Jadi lagu ini menyoroti bagaimana fenomena saat itu di mana orang-orang itu sudah mulai mencari metode baru untuk menyebarkan kesadaran akan merek di luar basic radio broadcasting. Jadi mereka udah mulai menyadari tuh kalau misalnya radio itu mulai berkurang, kemudian muncul video-video, dan itu hal yang menarik untuk masyarakat pada saat itu di akhir tahun 70-an. Nah, kemudian The Beagles ini melihat fenomena itu, menulis lagu berjudul The Video Kill the Radio Star ini, dan ia mulai mempertanyakan gitu, apakah memang benar akhir radio itu benar-benar terlihat gitu. Nah, kalau kita lihat dari apa yang kita alami sekarang, nyatanya radio juga masih kuat ya, dan sampai sekarang pun masih bisa kita dengarkan. Jadi, tidak ada pengaruhnya sebenarnya. Orang-orang di organisasi penelitian terkemuka juga mengatakan bahwa orang-orang yang mendengarkan iklan radio pada saat itu juga memiliki kesadaran 35% lebih tinggi tentang apa yang terjadi dalam iklan tersebut dibandingkan ketika ia melihat itu dari kampanye TV. Jadi tetap aja kalau misalnya kita bahas soal penggemar radio masih aja sampai sekarang. Itu tadi kalau kita bicara soal perkembangan radio di luar gitu. Nah, kalau di Indonesia sendiri seperti apa ya? Ternyata secara sejarah kita bisa lihat dari tahun 1925 di mana di Batavia atau di Jakarta mungkin yang dikenal sekarang ada kemunculan radio-radio database gitu yang didirikan. Jadi ada yang namanya Batavia Radio Vereniging atau BRV yang terdiri atas beberapa jaringan. Salah satunya nih ada Nirom di Jakarta, Bandung, dan Medan. Ada SRV Surakarta, kemudian ada VOLR Bandung, ada juga Foro Surakarta, Cirvo Surabaya, dan juga ada Emro Madiun. Dulu ini di Batavia tentu banyak didominasi oleh Belanda gitu ya, makanya nama-namanya itu masih Belanda banget kayak gitu. Nah, selain Belanda juga sebenarnya ada juga orang-orang Jepang juga yang dulu menguasai sistem radio gitu ya. Seperti di tahun 1942 itu ada muncul namanya Hoso Sanri Kyoku. Terus kemudian di tahun 1950 mulailah kita mengenal yang namanya Radio Republik Indonesia. Terus juga mulai bermunculan karena ada Radio Republik Indonesia itu muncul juga radio-radio amatir pada tahun 1966. Dan ini berkembang sehingga menjadi radio non-government di tahun 1970, tahun 1980 juga mulai berkembang, banyak sekali radio non-RRI radio yang tercatat, itu ada sekitar 948 yang terdiri dari 379 radio komersial dan 26 non-komersial serta 136 lokal government radio. Banyak. Nah, beberapa ini ada juga daftar radio-radio yang ada di Malang. Mungkin kalian sudah pernah melihatnya ya. Nanti kalian bisa cek. Ada banyak sekali. Ada Cosmonita, ada juga Elvara, ada RRI, ada macam-macam. Jadi ada di tabel yang satu ini. Nah, kalau tadi kita bahas soal sejarah radio. Kalau radio sebagai teknologi, ada beberapa ciri-ciri juga yang harus disadari oleh teman-teman di sini. Yang pertama, radio sebagai ciri-ciri demokratis gitu ya. Biasanya kalau di demokratis itu pasti kita akan membahas radio yang murah, terus portable. Portable ini maksudnya bisa dibawa kemana-mana, bisa pocket size kayak misalnya ada di HP, terus baterai atau kristal itu juga ada. Kemudian dapat diakses. Jadi radio sekarang itu juga secara teknologi bisa diakses dimanapun, baik itu pakai pemancar atau mungkin pakai streaming gitu. Kemudian mudah digunakan, jadi kita cuma tinggal switch on gitu kan kalau pakai HP, atau mungkin kita percepat volumenya atau kita naikkan volumenya, kita udah bisa dengarkan. Terus ubiquitous,
Terus ada juga distribusi informasi itu bisa sampai 24 jam. Jadi teman-teman kalau udah mendengarkan radio itu bisa mendengarnya itu dari berbagai jam gitu, 24 jam. Terus mudah berkontribusi. Jadi pendengar itu juga bisa berinteraksi melalui saluran telepon. Nah, kalau tidak demokratis ini terdiri dari hal-hal yang berkaitan dengan pusat gitu ya. Jadi karena radio ini harus ada stasiunnya gitu. Jadi dia terpusat atau center di suatu tempat. Terus juga karena radio ini memakai pemancar, jadi dia itu masif, bisa didengarkan homogen. Tidak banyak yang dia itu signifikan gitu. Terus juga penurunan lokalismenya juga, jadi kalau stasiun Malang ya biasanya sering bisa didengarkan di Malang, cuman karena sekarang ada streaming jadi kita bisa dengerin. Terus ada juga ownership, ideologi kepemimpinan, berarti kalau yang satu ini biasanya lebih kepada bagaimana radio itu dimiliki oleh siapa, seperti itu. Terus limited entry atau profesional, karena kalau kita bahas radio pasti banyak banget hal-hal profesional yang ada di dalamnya. Dan role of professional changing ya, jadi peran profesional itu bisa berubah kayak gitu. Nah, sebagai sosial atau radio ini juga terdiri dari berbagai hal, diantaranya ada demokratis, jadi bisa semua usia. Terus kontennya juga bervariasi dan juga gratis gitu kan. Kalau undemokratis itu biasanya dia demographic profiling gitu, jadi bisa sesuai dengan tempatnya gitu. Jadi kalau di Malang ya di Malang aja, menyesuaikan pendengar yang ada di Malang. Kemudian material dan juga cost atau profit. Jadi kalau undemokratis ini lebih kepada bagaimana iklannya itu apakah komersil atau enggak, menguntungkan atau enggak, atau dia kayak misalnya cost atau profit itu lebih ke iklannya gitu. Nah, terus role of professionals ini berarti dia mediator, sebagai mediator juga bisa, sebagai gatekeeper. Jadi gatekeeper itu kayak misalnya dia bisa mencerna gitu informasi dan memfilter informasi tersebut. Kemudian professional experience, jadi orang-orang yang misalnya memang basicnya di radio, dia bisa menjadi seorang profesional dan juga punya karir prospek gitu. Jadi misalnya teman-teman masuk ke radio sebagai penyiar, belum tentu nanti juga nggak mendapatkan ilmu jurnalis dan lain sebagainya. Jadi ada karir prospeknya. Terus role of jurnalisnya gimana Kak? Nah, kalau role of jurnalis ini terdiri dari keeper of history, critical faculties, dan juga risk takers. Nah, saya di sini juga akan menjelaskan bagaimana fitur keunikan radio ya. Karena kalau kita bahas soal radio, memang radio ini berbeda daripada media-media lainnya. Kalau kita bicara soal keunikan radionya sendiri, kita pasti tahu bahwa radio ini intensely personal gitu. Jadi akrab banget gitu. Jadi dia lebih kepada keakraban. Kayak misalnya ketika kita mendengarkan radio, terus penyiarnya ngomong, kamu sedang apa? Atau mungkin Three Lovers lagi apa gitu. Nah, itu lebih menuju ke kitanya gitu sebagai orang pertama gitu. Kemudian juga biasanya immediately atau segera gitu. Jadi kalau radio tuh biasanya dia akan cepat melaporkan informasi dibandingkan media lainnya gitu. Mungkin memang sekarang zaman konvergensi sudah banyak berubah, tetapi masih ada juga yang menampilkan fitur unik ini sebagai bagian dari radio. Terus juga yang paling tidak bisa kita lupakan dari radio adalah theater of mind gitu. Jadi bagaimana seorang pendengar itu sebenarnya bisa membayangkan gitu apa yang disampaikan oleh penyiarnya. Misalnya dia penyiarnya sedang ada di studio, kemudian dia menyampaikan, wah enaknya sekarang kalau misalnya kita makan ayam goreng gitu misalnya. Nah, itu biasanya pendengar tuh akan menggambarkan hal tersebut, atau mungkin barangkali seperti misalnya ia menjelaskan suasana traffic gitu ya, atau kemacetan. Nah, bagaimana kepintaran seorang penyiar menyampaikan itu melalui theater of mind. Kemudian semi engagement ini berarti sesuai dengan semi engagementnya sendiri. Dan di slide terakhir, nah kita perlu yang namanya tuh stop dan listen gitu. Jadi bagaimana sebenarnya secara visual immediately society kita itu berani untuk ya udah kita stop, kita coba mendengarkan, kita mengimajinasikan dan akhirnya memulai untuk mencoba bagaimana theater of mind. Kira-kira kalau misalnya teman-teman disuruh untuk melakukan theater of mind, kalian bisa apa enggak?
Nah, itu tadi penjelasan terkait radio, apa itu radio, dan bagaimana perkembangan radio, serta keunikan radio. Kalau misalnya teman-teman punya hal-hal yang ingin ditanyakan atau mungkin kurang jelas, kalian bisa komen video ini atau mungkin bertanya langsung dengan dosen terkait ya. Dan jangan lupa untuk terus ikuti video pembelajaran program studi ilmu komunikasi di program-program selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi, dah!